Oke, kita kembali lagi ke whistleblowing. Jadi ini ceritanya sesuai dengan judul ya, whistleblowing ini, judul whistleblowing ini aku lagi pengen ngebahas tentang gimana ceritanya ya, gimana ceritanya aku bisa mereka tetapkan untuk diarahkan, untuk di mind control, untuk dimanipulasi, untuk dibuat jadi teroris bom bunuh diri gitu. Nah, seperti judulnya, aku akan bilang kalau permasalahannya salah satunya tentu jelas itu adalah eh, neighborhood ini, asik. Atau ketetanggaan ini. Memang ada sedikit dua dikit masalah, eh nggak beres ya, bisa dibilang nggak beres antara aku dengan ketetanggaan eh semua ini gitu loh. Ditambah lagi ada dari beberapa dari mereka memang dipertugaskan ya, sama seperti bazar Islam yang ada di sana itu, sama seperti bazar Islam yang juga ke masjid bawah sana, masjid di sana itu. Jadi memang tujuannya untuk adalah membuat gua stres. Ya, stres, habis itu ngebom kedutaan Amerika atau ngebom gereja. Nah, dari hal tersebutlah, selain orang tua gua yang waktu itu mereka udah berhasil kontrol, mereka juga uh, bagaimana ceritanya supaya semua tetangga gua itu membenci gua. Tar, balik lagi. Oke. Ya tadi nyampe mana ya? Aku tadi dipanggil sama ibuku. Oh ya, jadi kita akan membicarakan salah satu faktor gimana mereka ngebuat atau menghayal, membalaskan dendam bahwa gua adalah orang yang mengacaukan Pilpres di 2014 dengan membuat Pak Hatta Rajasa mengklaim Freeport ribut sama Amerika Serikat. Nah, salah satunya jelas adalah mereka mencari fakta dulu, mencari fakta yang tentu saja dikarang. Ya, mencari fakta di tahun 2014 itu dari tetangga-tetanggaku. Semuanya, mulai dari tukang sayur depan, mulai dari tetangga belakang, mulai dari itu ditanyain satu-satu. Nah, yang jadi persoalan adalah em, mereka semua ini punya sifat, mempunyai sifat yang dalam, kalau misalkan dalam ini, dalam Al-Quran ya, itu disebut dengan hasad. Itulah permasalahannya. Udah hasad, terus omongannya dilebaikan, jadinya fitnah. Jadi di tahun 2014 itu, saat gue masih mau diusahakan ya untuk dijadikan sebagai tumbal ya, mereka semua ini mungkin memang ada yang ditanya-tanyakan, digali informasinya kan, digali, dengan penggalian itu jawaban mereka tuh luar biasa, super lebay, luar biasa, super parah seolah gue ini adalah biang masalah, seolah gue ini adalah borok banget gitu. Nah, ini waktu itu mereka memang masih belum menetapkan kalau gue itu adalah orang yang bisa dikontrol untuk meledak gitu, untuk bisa dikontrol, bisa disuruh pencet tombol, bisa dibuat jadi bunuh diri dengan bom gitu kan. Belum, waktu itu belum. Jadi mereka masih mencari waktu di itu, mereka masih mencari ininya, menggali. Akhirnya sederhananya, ini semua orang ngomong benar-benar blangsat habis semuanya, dengan jawaban yang penuh kedengkian yang tentu saja dihasilkan dari
Mereka pikir dengan rumah selebar ini, dengan ini kondisi ekonomi gue itu berlebih dan baik gitu. Enggak juga, enggak juga, enggak, enggak gitu. Jadi semuanya itu membuat mengarahkan gue, dan mereka bahkan sampai hari ini nggak nyadar, ya nggak nyadar gitu. Kalau mereka membuat gue, ya justru untuk menjadi teroris gitu, justru untuk menjadi teroris. Terus justru yang ada yang nyebar soal gue ini komunis. Terus habis itu ada yang pokoknya begitu. Jadi mulai tambah agak ribet gitu loh. Di sana itu gue dibilangin jadi Zionis hanya karena nama gue Herdi ya. Herdi, Her itu kan dari Heros. Bapak gue namanya Heros. Dian Syah, Aisyah, udah gitu aja. Hanya karena gue dipanggil Herdi, gue diusahakan dijadikan komunis settingan, Zionis settingan. Wow. Nah, ya itu kalau diambil memang dari kita lagi bahas pertetanggaan ini, dengan jawaban mereka yang teramat sangat penuh kedengkian ya, selain dari orang-orang yang provokator itu, selain dari yang buzzer, terus dan selain dari yang buzzer Islam itu, ya mereka jawab itu penuh dengan kebencian yang dimana setelah kita usut, setelah kita liatin ininya, setelah kita amati juga memang ada kecemburuan sosial ekonomi. Dari kecemburuan sosial ekonomi itulah mereka merasa tenang dengan membicarakan jelek soal gua gitu. Dah, masalahnya berikutnya adalah itu diambil oleh tim orang yang mencoba mencari informasi, menggali informasi tentang gua yang waktu itu masih sebagai calon tumbal teroris, sebagai suatu kebenaran. Ngerti? Sebagai suatu kebenaran yang valid. Dari tetangga gua yang ngomong mulai aneh-aneh, yang ngomong aneh-aneh itu, ya, ngomong katanya gue mau bunuh diri, katanya gue bunuh diri di Kober, terus katanya gue sering bawa cewek, gonta-ganti cewek, udah dari SMA gitu gonta-ganti cewek, banyak ceweknya, terus gue bergelimang harta. Itu benar-benar parah banget, abis. Terus sering gue pulang malam, ada yang bilang gue clubbing gitu, padahal gue pulang kerja bener. Gue pulang kerja. Emang waktu itu gue pas waktu sebenarnya sempat kuliah sambil kerja waktu itu, gue memang pulangnya malam. Bosnya itu memang luar biasa, ngarang, ngaco. Nah, terus ngomongnya mereka tuh, wah banyak deh, nanti aku ambil lagi daftarnya, nanti video ini aku sempurnakan lagi soal salah satu faktor itu. Dan akhirnya gue dibuatlah menjadi ini pasti ini ada, ini orangnya ini. Waktu itu gue masih dituduhkan sebagai orang yang ngarang soal Hatta itu, Pak Hatta ya, nyari ribut sama Amerika. Gini, balik lagi gua nanya ya ke lu semua, oke? Karena lu semua mencoba mentumbalkan gua, ya, mencoba membuat gua yang nggak salah menjadi melakukan suatu kejahatan gitu ya, dengan mati, bunuh diri dengan bom, dan membunuh orang-orang atas nama Islam. Oke? Itu yang membuat lu semua menjadi menjelaskan. Oke? Kalau di situ lu salah pas waktu 2014, paham? Oke, kita lanjut lagi nanti deh. Ibu, ada